Halo teman-teman, Masa MTI. Jadi seperti kalian bisa lihat, YouTube MTI kembali hadir nih. Sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang kalian lihat di judulnya. Sebenarnya dari Creative Marketing juga pengen ngidupin lagi YouTube MTI. Karena dilihat di YouTube MTI ini, videonya cuma ada pengenalan Badan Pengurus MTI 1920 dan juga rapat anggota dan video perpisahan. Cukup cepat. Jadi di pengurusan tahun ini pengen coba dihidupin lagi sih YouTube-nya. Dan konten pertama adalah Q&A with CM, Creative Marketing. Saya lihat tidak ada bumpernya karena belum dibikin, karena ini emang buru-buru nih konten pertamanya, tapi insya Allah kedepannya akan dibikin. Jadi pertanyaan pertama, yaitu dari siapa nggak tahu, pokoknya ada pertanyaan, apa sih maksud dari hashtag MTI untuk semua? Seperti kita tahu MTI untuk semua yang ada banyak di poster, itu kan tagline yang dibawa Rehan. Maksudnya orang-orang pengen tahu nih, ada yang nanya sebenarnya maksud dari MTI untuk semua itu apa. Oleh karena itu kita sudah mendatangkan narasumber langsung, yaitu Ketua Himpunan dari MTI ITB 2020-2021, yaitu Muhammad Rehan. Oke, jadi Rey, ini ada pertanyaan, sebenarnya apa sih maksud dari MTI untuk semua ini? Boleh silakan dijawab. Oke, thank you atas pertanyaannya. Jadi mau jawab dulu nih. Nah, MTI untuk semua itu adalah upaya dari saya dapatkan waktu dulu analisis kondisi ketika mencalonkan diri sebagai ketua umum MTI. Dari sana saya melihat MTI ini hanya beberapa orang saja yang sudah mendapatkan benefit dari MTI ini sendiri. Ada yang merasa udah sangat banyak banget MTI kasih, tetapi ada yang bilang juga bahwa wah, MTI belum ngasih apa-apa buat gua. Dan dari sana harapannya ya di setahun ke depan aku ingin MTI itu bisa merangkul seluruh masanya untuk ikut program kerjanya, at least salah satunya. Kenapa? Karena di tahun ini juga sesuai mimpiku, aku ingin membuat MTI sebagai organisasi yang modern juga. Berarti modern itu kita bilang ada top 10 skills yang menjiwai setiap prokernya. Jadi kalau misalnya kita trace back visi Eko itu adalah menjadikan MTI 2021 sebagai organisasi modern dan inklusif. Dan ketika semua masa MTI sudah ikut program kerjanya, terpapar nih top 10 skills yang dibutuhkan di zaman kerja saat ini. Dan akhirnya sebenarnya ini kita tarik lagi kepada visi MTI berdiri itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur dengan mencetak sarjana yang cakap, bermoral, berpengabdian. Cakapnya itu dapat dari sana. Nah, harapannya teman-teman masa MTI juga ketika sudah banyak nih di tahun ini kami mendekatkan diri dengan program kerja yang sangat beragam dan banyak sekali top 10 skills yang bisa didapatkan dari kegiatan himpunan. Harapannya teman-teman bisa menjadi sarjana yang cakap dan akhirnya mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur ke depannya. Dan untuk bermoral berpengabdiannya seperti apa? That's why culture kemarin dari Badan Pengurusnya Kreaton itu masih dibawa sampai saat ini, yaitu compassion. Jadi compassion ini akan diturunkan top down. Jadi harapannya dengan compassion ini benar-benar nih bermoral dan berpengabdiannya menjadi pelengkap dari cakapnya tadi. Dan compassion ini benar-benar diterapkan insya Allah dari saya sendiri kepada teman-teman kadep dan kadif, dari kadif insya Allah kepada staff-staffnya juga, dari staff-staff harapannya bisa juga ke circle-circle-nya juga pertemanan, dan harapannya secara masif, secara komunal itu bisa dapat nih cakap, bermoral, berpengabdian untuk wujudin Indonesia adil dan makmur. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Oke, makasih Rehan. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Rehan juga. Makasih Rey sebelumnya. Jadi apa MTI untuk semua yang udah dijelasin tadi kayak gitu. Ulang-ulang lagi aja kalau kalian belum mengerti. Lalu pertanyaan kedua nih dari Mas MTI juga, pengen nanya si Rey, gimana sih semester depan ini, semester ganjil maksudnya, semester ganjil depan ini, semester 7, semester 5, semester 3, itu dijalankan seperti apa? Apakah online, offline, atau setengah online, setengah offline? Mungkin kita pengen nanya, gimana sih Rey? Kira-kira mungkin lu ada yang udah dapet desas-desus mungkin? Gimana? Oke, pertanyaan yang kedua menarik banget nih. Jadi jawabannya adalah untuk kemarin terakhir dari Pak Dekan FTI itu adalah untuk kakak-kakak yang tingkat akhir itu kemungkinan bisa yang mendesak banget untuk lab atau untuk memakai alat sebagainya untuk penelitiannya dan tugas skripsi itu diusahakan sekali sama dekan itu September bisa masuk kuliah. Jadi September 2020 bisa masuk kuliah, tetapi itu masih belum ada statement resmi dari Pak Dekan dan juga Prodi. Jadi ini saya menyampaikan dari apa yang Pak Dekan kemarin bilang. Nah, untuk masa yang lain, yang kita-kita nih, misalnya saya sendiri tingkat 3 ke naik tingkat 4, tingkat 2 naik ke tingkat 3, dan angkatan masa juga yang TMR 2019 itu kapan? Nah, itu kira-kira kurang lebih November 2020 baru bisa masuk.
Tetapi ini masih ibaratnya masih baik-baiknya banget kemungkinan optimisnya dari Pak Dekan. Nah, tetapi untuk fixnya, kalau misal dari Pak Ical sendiri sebagai Kaprodi TI juga berkata bahwa kalau untuk kegiatan himpunan dan juga untuk kegiatan pengajaran disiapkan untuk sampai Desember. Jadi kemungkinan Januari itu kita baru bisa nih, karena at least nih himpunannya aja udah pasti kelasnya aja social distancing, apalagi kita kumpul-kumpul di sekre gitu masih belum bisa katanya. Jadi ya masih social distancing kayaknya masih sampai Desember. Tapi itu masih belum ada statement resmi ya. Jadi kalau dari saya sendiri, insya Allah akan daring nih kurang lebih sampai Desember kalau kita. Lalu untuk Januari udah bisa offline, harapannya semoga COVID Indonesia juga kelar. Oke, jadi itu jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu mengenai sistem kuliah ataupun himpunan di semester depan ini. Jadi sudah dibilang bahwa kemungkinan besar kalau walaupun belum ada statement resmi ya, kemungkinan besarnya akan online hingga bulan Desember, terlebih untuk kegiatan himpunan ya. Tapi untuk tingkat akhir yang butuh nge-lab bisa bulan September gitu deh. Tapi belum diulangi lagi, belum ada statement resmi dari pihak kampus, jadi ditungguin lagi aja dulu statement dari kampus. Oke, terima kasih teman-teman yang udah dengerin di Q&A with Creative Marketing sesi pertama ini. Mungkin dari Rehan ada closing statement, Rik? Silahkan. Mungkin itu untuk pertanyaan yang hari ini. Makasih banyak buat teman-teman udah mendengar Q&A with Creative Marketing. Thank you, stay safe, jangan lupa sehat, olahraga, dan bahagia. Dadah. Oke, dadah Rehan. Sekian jadi Q&A with Creative Marketing sesi pertama. Session, apalah itu. Yang pertama, sampai bertemu di Q&A with Creative Marketing yang kedua. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada kepikiran ingin bertanya, ingin kepo-kepo, pengen nanya-nanya nih, yang insya Allah bisa nanti dijawab, dan saya akan mencoba untuk mengundang narasumber yang capable dalam menjawabnya. Bisa langsung diisi di kolom deskripsi yang tiny.uc. Itu ya. Baca sendiri lah ya, males banget baca doang. Itu langsung diisi aja di situ. Nanti kita coba ungkap jawaban-jawabannya untuk teman-teman semua. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.